ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad fil alamina innaka hamidul majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa innad daral akhirata la yal hayawan law kanu ya'lamun. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaquwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang telah dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah kita muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmat serta hidayah dan taufik kepada kita, sehingga pada sore ini kita semua masih beristiqomah untuk mengikuti suatu kajian yang telah diselenggarakan oleh Masjid Baitur Rahman setiap hari Jumat pada Isya. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah masjid kita, Masjid Baitur Rahman ini telah menerima beberapa penghargaan atau piagam ya, karena diadakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, itu lomba kebersihan masjid, lomba administrasi, kemudian lomba tentang masalah kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Itu semua penjuriannya ada di Persyarikatan Muhammadiyah, yaitu di pimpinan daerah Muhammadiyah. Alhamdulillah masjid kita sudah 4 kali menerima penghargaan. Pertama juara 2, yang kedua juara 3, yang keempat juara 5, dan yang keempat itu juara 2. Dan sekarang masjid ini kita diadakan untuk penghargaan lagi, yaitu diikutkan lomba Provinsi Jawa Timur. Jadi Jawa Timur Masjid Baitur Rahman ini diikut lombakan. Yang mengadakan adalah masjid, yaitu Dewan Masjid Indonesia, DMI, Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur yang telah mengadakan. Kemarin beberapa administrasi sudah kita serahkan semua ke Provinsi Jawa Timur. Tinggal nunggu pengumuman saja, yaitu pengumuman kejuaraan karena Jawa Timur ya, karena Jawa Timur. Tapi administrasi semua sudah kita penuhi. Jadi administrasi dan fisik-fisiknya sudah kita penuhi semua, termasuk kegiatan-kegiatan ini, foto-foto itu sudah kita kirim semua di Dewan Masjid Indonesia. Jadi mudah-mudahan Masjid Baitur Rahman bisa meraih juara. Mudah-mudahan, karena Jawa Timur ya, Jawa Timur ini berarti termasuk masjid-masjid yang besar-besar, itu banyak sekali. Tapi kan dari segi administrasi, dari segi kegiatan dan sebagainya, dari segi kebersihan itu semua akan dinilai.
Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, jadi itu profil daripada Masjid Baitur Rahman. Sekarang pembahasan kita hari ini adalah mengenai masalah harapan. Jadi mengenai masalah harapan atau bahwa kita hidup di dunia ini adalah sekedar ya bersenda gurau. Jadi sekedar ya bersenda gurau. Jadi kita hidup di dunia ini tidak bisa lama. Ya tidak bisa lama. Nanti yang lama itu akan kita di akhirat. Dan tentunya ini ada pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayatnya 200 dan 201. 200 dan 201. Sebagaimana yang tercantum di situ, faminan nasa may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Itu ayat surat Al-Baqarah ayat 200. 201-nya yang sering kita baca, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini biasa orang menyebut doa sapu jagat. Ya, ini biasa orang menyebut doa sapu jagat. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, peliharalah kami dari siksa neraka. Dan ini juga sering kita ucapkan, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia itu memang tidak luput dari dosa. Jadi memang manusia itu tidak luput daripada dosa. Sehingga manusia harus selalu berdoa kepada Allah. Harus selalu berdoa kepada Allah. Sehingga di sini doa kita yang sering kita ucapkan di sini, kita adalah untuk minta suatu keselamatan hasanah. Ya, hasanah baik di dunia maupun di akhirat, hasanah di akhirat. Baik dunia maupun akhirat kita sapu semua agar supaya kita itu baik dan kita selamat. Nah, sebagaimana ayat yang saya baca tadi di mukadimah tadi dalam Al-Qur'an itu surat Al-Ankabut ayat 64. Ayat 64 yang bunyinya wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ibun wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Yang artinya, dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ini ayat 64 ini, bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini hanya senda gurau, hanya sementara. Dalam kehidupan kita tidak akan bisa lama, dan itu semua adalah permainan dalam hidup kita. Maka kalau kita lihat di akhir-akhir bulan Agustus itu kan kemarin sering terjadi demo kan begitu, kerusakan, pembakaran dan lain sebagainya. Memang kehidupan di dunia itu senda gurau. Ya, kehidupan di dunia itu bersenda gurau, permainan. Nah, nanti dalam hidup kita itu yang akan langgeng itu ya nanti di akhirat. Nanti akan di akhirat, itulah kehidupannya sebenarnya. Nah, sehingga dalam kehidupan kita yang ada di dunia ini tentunya kita harus memperbanyak amalan gitu loh. Memperbanyak amalan.
amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai makhluk, sebagai manusia itu memiliki suatu naluri untuk menyembah kepada Allah. Jadi kita mempunyai suatu naluri untuk menyembah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Cuma nalurinya itu kuat atau tidak, gitu aja. Naluri yang ada di dalam diri kita masing-masing itu kuat atau tidak. Kalau naluri kita tidak kuat, maka kita akan malas untuk melakukan ibadah, termasuk untuk mengikuti suatu kajian-kajian yang telah dilakukan oleh Masjid Baitur Rahman. Kalau kita rajin dan kita untuk selalu melakukan, itu berarti dorongan kita itu adalah sangat kuat. Naluri kita itu sangat kuat untuk melakukan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau naluri mereka itu kecil, dorongannya itu sangat kecil, maka mereka akan malas untuk melakukan ibadah. Jadi malas untuk melakukan ibadah, padahal tujuan kita hidup di dunia ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tujuan kita hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kita semua ini, sebagaimana umat-umat yang terdahulu telah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kalau arti secara global itu kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya kira sudah kita lakukan. Kita bertakwa kepada Allah, kita sudah menjalankan ibadah kita kepada Allah, kita sudah menjauhi daripada larangan-larangan Allah, itu sudah kita jauhi semua. Berarti kita ini semua sudah telah melakukan ibadah kepada Allah, kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disinilah dalam kehidupan kita itu permainan bersunda gurau. Sehingga dalam permainan ini, maka nanti di akhirat itulah yang hidup yang sebenarnya. Karena kita hidup di muka bumi ini tidak bisa lama. Ya, tidak bisa lama. Kalau kita mengikuti umur Rasulullah umur 63 mereka meninggal. Tetapi kalau kita sudah berumur lebih daripada itu adalah bonus daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan bonus itulah mari kita senantiasa untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga naluri kita itu untuk menyembah kepada Allah itu sangat kuat. Itu sangat kuat. Itu berarti dorongan kita sangat kuat. Termasuk kita mengikuti suatu kajian ini. Ya, termasuk kita mengikuti suatu kajian ini adalah termasuk ya, ini termasuk dorongan kita itu sangat kuat sekali. Tetapi kita tetap senantiasa untuk berdoa dalam hidup kita ini. Harus senantiasa berdoa sebagaimana doa yang sering kita baca itu tadi dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang sering kita baca. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut tadi ayat 64. Sekarang ayat 57 masih surat Al-Ankabut. Ayat 57 bunyinya kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian
hanya kepada kami dia dikembalikan. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, bahwa setiap manusia yang berjiwa, setiap manusia yang bernyawa itu pasti akan meninggal. Makanya kita tidak bisa hidup terus. Karena kita tidak bisa hidup terus, ya tentunya kita harus selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena kita semua ini akan kembali kepada Allah. Jadi kita semua ini akan kembali kepada Allah. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, bahwa kita semua ini akan kembali kepada Allah. Sehingga dalam kehidupan kita ini, setiap manusia itu akan merasakan mati. Dalam kehidupan kita di dunia dan tengah-tengahnya, kemudian di akhirat. Nah, tengah-tengahnya ini apa? Kalau setelah dunia mau menuju ke akhirat, tentunya tengah-tengahnya ini adalah maut. Yaitu harus mereka melalui mati dulu. Nah, kalau mau menuju ke akhirat. Nah, selama ini dalam kehidupan kita ini masih di akhirat. Masih di dunia. Masih di dunia. Sehingga masih di dunia ini tentunya harapan kita kalau mau menuju ke akhirat, maka kita harus melalui di tengah-tengah itu. Dunia, ya, akhirat, maka tengah-tengahnya itu harus kita maut, harus kita meninggal dulu, harus kita mati dulu. Tapi bagaimanapun yang namanya manusia karena tidak bisa hidup terus, maka disitulah mereka akan mengalami kematian, mengalami sakaratul maut. Dan orang mengalami sakaratul maut itu mengalami berbagai macam cara gitu ya, berbagai macam cara. Termasuk ya yang demo kemarin itu yang dilindas dengan apa itu? Dengan kendaraan baja itu ya. Tank itu dengan cara demikian. Jadi cara meninggal mereka itu memang berbeda-beda. Jadi berbeda-beda. Ada juga yang mereka itu meninggal itu tenang, dalam kondisinya tenang. Jadi cara-cara itu. Jadi dari dunia mau menuju ke akhirat, maka tengah-tengah ini adalah mereka harus mengalami suatu maut, yaitu merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ada juga mereka cara mengalami untuk sakratul maut itu ada yang tidak karu-karuan gerakan tubuhnya. Gerakan tubuhnya itu gak karuan gitu. Karena mau didatangi oleh malakul maut itu. Termasuk mohon maaf orang-orang non Islam itu biasanya kalau nunggu orang meninggal itu, kalau mereka mau kedatangan sakaratul maut itu, mereka ditinggal di dalam kamar sendirian ditutup karena melihat daripada tubuhnya itu selalu tidak karuan gitu, tubuhnya. Jadi karena didatangi oleh sakaratul maut. Dan biasanya yang mendatangi sakaratul maut itu adalah malaikat yang jelek sekali, ya. Jadi mereka tubuhnya itu dalam mulutnya itu keluar api, kemudian rambutnya itu ya kencang dan sebagainya. Beda dengan orang-orang Islam yang telah didatangi oleh sakaratul maut, mereka didatangi sakaratul maut dengan berpakaian berbaju putih dan mereka berbau harum. Ya, berbau harum dan sangat menyenangkan kalau mereka didatangi. Nah, inilah perbedaan antara orang Islam dengan orang non-Islam. Sehingga cara berbeda-beda mereka itu didatangi sakaratul maut. Ada juga seolah-olah mereka itu bermain silat. Jadi cara ya orang yang didatangi sakaratul maut itu mereka dengan cara-cara berbeda-beda. Ada yang mereka gerakannya seperti orang yang mau silat gitu ya, mau pencak dan sebagainya. Jadi berbagai macam itu. Ada juga yang mereka matanya terbelalak. Jadi matanya terbelalak ya, mungkin mereka melihat ya malaikat sakaratul maut sehingga matanya membelalak.
sehingga kalau mereka meninggal maka matanya harus ditutup. Nah, ini menunjukkan bahwa memang cara mereka untuk menghadapi sakratul maut itu memang berbeda-beda. Ada juga yang mereka buka mata, tutup mata, bagikan orang yang tidak tidur. Tutup mata, buka mata, dan sebagainya, itu dengan cara-cara. Ada juga yang mereka mengalami sakaratul maut itu pada saat khutbah Jumat. Itu kan sudah sering kita dengarkan. Kalau kita mendengar orang yang setelah khutbah Jumat kemudian mereka meninggal ada di atas mimbar, ya, itu mereka ada yang demikian. Sehingga cara-cara untuk mereka dengan cara-cara didatangi sakaratul maut itu memang cara mereka itu berbeda-beda. Ada yang mereka melakukan sholat, sedekah, langsung jatuh, itu kan macam-macam ya, jadi macam-macam. Jadi macam-macam cara mereka itu didatangi oleh sakaratul maut. Dan juga mudah-mudahan kita semua ini didatangi sakaratul maut itu dengan baik, mungkin dengan sholat dan sebagainya, ya, mungkin dengan kita melakukan amal kebaikan, kemudian kita didatangi sakaratul maut. Ya, ini bahwa menunjukkan bahwa dalam hidup kita itu, ya, cara-cara untuk melakukan beribadah kita didatangi untuk sakaratul maut itu memang berbeda-beda. Ada juga yang mereka itu, ya, terkapar bagaikan ayam tertubruk mobil. Gak mati, gak urip, tabrak mobil. Tapi walaupun akhirnya ya mereka meninggal, tapi mereka itu dengan cara mereka datangkan sakaratul maut itu seperti itu. Dia, ya, sebagaimana ayam tertubruk mobil itu. Nah, ini cara-cara yang mereka didatangi oleh sakaratul maut. Ada juga yang cukup bersedekap seperti orang yang bersembahyang, orang yang melakukan sholat. Jadi orang melakukan sholat, jadi seperti itu mereka, ya. Mereka didatangi sakaratul maut itu dalam kehidupan mereka itu memang berbagai macam cara, ya, berbagai macam cara. Sehingga itulah harapan-harapan kita. Ya, tentunya harapan kita itu didatangi sakaratul maut itu bisa pada saat kita melakukan ibadah sholat, atau kita berbuat baik, atau kita melakukan ibadah kita kepada Allah, atau kita pas sodako dan sebagainya. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, dan insya Allah kita ini tanggal 7 sampai tanggal 8 September ini ada gerhana bulan. Ada gerhana bulan. Dan insya Allah masjid ini akan melakukan sholat gerhana bulan. Berarti melakukan sholat gerhana bulan hari Ahad, malam Senin. Malam Senin kita adakan sholat gerhana. Jamnya kalau kita lihat pengumumannya itu adalah gerhana totalnya itu sekitar 00.30. Nah, nanti kita lakukan pada saat hari Ahad malam Senin sekitar jamnya 24 atau jam 12 lebih. Itu sudah masuk, kalau 12 lebih itu sudah masuk hari Senin. Nah, ini akan kita lakukan. Sehingga nanti insya Allah, ya, juga akan disiapkan makan malam, kata Pak Samsul. Ya, walaupun hari ini ada makan malam juga, nanti hari minggunya hari Ahad malam Senin itu juga akan disiapkan untuk, ya, makan malam. Ada juga sudah disiapkan teh hangat membuat sendiri, kopi membuat sendiri, itu sudah disediakan semua yang ada di utara itu. Nanti habis ini kita makan bersama, mungkin
lontong gulai ya katanya. Lontong gulai itu nanti bisa sambil untuk ngopi dan sebagainya sudah kita siapkan, sudah ada gulanya, ada kopinya, ada tehnya, jadi sambil menikmati itu ya, untuk menikmati kajian-kajian itu. Karena sekarang banyak masjid-masjid dengan cara-cara untuk mendatangkan para jamaah itu, mereka telah membahagiakan jamaah, sehingga setiap hari Senin itu ada buka bersama, kemudian Kemis itu buka bersama. Banyak sekali yang dilakukan oleh para masjid untuk memakmurkan itu, untuk memakmurkan jamaah. Ada yang mereka setiap subuh pagi itu yaitu memberi beras dan sebagainya, artinya untuk memakmurkan pada para jamaah. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, jadi itu insya Allah masjid kita akan melakukan suatu sholat gerhana bulan total, dan ini pun akan dilakukan masing-masing masjid se-Surabaya karena memang ada himbauan dari Persyarikatan Muhammadiyah untuk melaksanakan sholat gerhana bulan atau sholat khusuf. Mungkin ada yang sudah mengerti tentang sholat gerhana baik bulan maupun matahari. Mungkin ada yang belum tahu caranya untuk melakukan ibadah sholat ya gerhana, sehingga yang belum tahu nanti bisa kita ikuti untuk melakukan ibadah sholat gerhana, cara-caranya itu. Karena setelah selesai sholat gerhana, maka itu akan ada khutbahnya. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita ini masih ada di dunia, masih ada di alam dunia. Nah, untuk menuju alam akhirat, tentunya kita harus di tengah-tengah itu kita harus sakratul maut. Lewatnya di situ harus sakratul maut, harus meninggal dulu. Nah, kita hidup di dunia tadinya akan tidak bisa lama kita hidup di dunia itu, sehingga harus melalui ya yang kedua yaitu melalui merasakan mati, sehingga setelah mereka mati maka mereka menuju ke alam barzah. Setelah ke alam barzah nanti akan dibangkitkan menuju alam akhirat. Nah, alam akhirat itu alam yang sejatinya, begitu loh, alamnya sejatinya. Jadi alam yang sejatinya, sehingga pada saat hidup kita ada di dunia ini tentunya semuanya akan dimintai suatu pertanggungjawaban. Jadi semuanya akan dimintai suatu pertanggungjawaban. Jadi kita kullu nafsin dha'iqatul maut, maka setiap manusia yang berjiwa itu pasti akan merasakan mati. Jadi kita semua ilaina turja'un. Kita semua akan kembali kepada Allah. Jadi kita semua akan kembali kepada Allah. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, juga disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Bunyinya kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatin wa ilaina turja'un. Saya ulangi. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnati wa ilaina turja'un. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Jadi tadi Al-Quran surat Al-Ankabut itu semua tentang masalah sakratul maut, tentang masalah kematian. Kemudian surat Al-Anbiya 35 juga masalah kematian. Setiap manusia yang berjiwa akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnati wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan dengan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, jadi dalam hidup kita itu memang banyak ujian, banyak cobaan,
sehingga di sini diuji oleh Allah, baik diuji keburukan maupun diuji kebaikan. Diuji keburukan banyak sekali, mungkin ya kita sebagai makhluk yang namanya manusia diuji oleh Allah, kita kuat atau tidak dalam ujian dan cobaan itu. Tapi kalau kita bandingkan ujian dan cobaan, kita bandingkan dengan umat-umat yang terdahulu, itu jauh sekali, jauh sekali kalau kita dibandingkan dengan ujian yang telah dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu, termasuk ujian daripada Nabi Muhammad SAW. Pada saat Rasulullah SAW mau menyampaikan risalah Islam ke negara Taif, Rasulullah mau masuk ke negara Taif, belum masuk tapi sudah dihadang oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrikin, sudah dihadang. Bahkan tidak dihadang saja, tetapi malah juga dilempari batu sampai muka Rasulullah SAW berdarah. Ini ujian dan cobaan. Jadi ujian dan cobaan, dibandingkan ujian dan cobaan kita itu jauh sekali. Pada saat Rasulullah SAW dilempar batu sehingga muka Rasulullah berdarah, akhirnya Rasulullah SAW menghindari daripada lemparan batu itu dari orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Itu belum masuk ke negara Taif, belum menyampaikan risalah, belum menyampaikan tentang Islam, tapi dalam perjalanan sudah dihadang dan mereka sudah dilempar batu sampai muka Rasulullah SAW itu berdarah. Sampai muka Rasulullah berdarah. Akhirnya Rasulullah SAW itu menghindari daripada lemparan batu itu. Akhirnya Rasulullah duduk di bawah pohon kurma. Setelah Rasulullah SAW duduk di bawah pohon kurma, mereka karena menghindari lemparan batu itu, maka Rasulullah SAW ditatangi oleh malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril menawari kepada Rasulullah. Tawarannya adalah, wahai Rasulullah, bolehkah kami ini mengizinkan kepada malaikat penjaga gunung agar supaya gunung itu diangkat kemudian dilemparkan kepada orang-orang Taif, karena orang-orang Taif itu sudah keterlaluan menghina Rasulullah, melempar batu Rasulullah sehingga muka Rasulullah berdarah. Apa jawaban Rasulullah? Dengan sifat kesabarannya Rasulullah mengatakan, andai kata Rasulullah bilang iya, tentunya gunung Uhud itu akan diangkat dan dilemparkan kepada orang-orang Taif. Tapi jawaban Rasulullah, mereka mengatakan, jangan malaikat, jangan. Karena kami diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini bukan untuk membuat kerusakan. Kami diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini bukan untuk membuat kehancuran. Kami diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini bukan untuk membuat kemaksiatan. Tetapi kami diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini adalah untuk mengajak rahmatal lil alamin. Itulah jawaban Rasulullah. Jadi jawaban Rasulullah, mereka ditawari oleh malaikat, kemudian Rasulullah mengatakan jangan. Andai kata Rasulullah mengatakan iya, sudah hancur semua orang-orang Taif itu karena telah melempari Rasulullah SAW. Tapi apa? Tapi Rasulullah malah mendoakan. Rasulullah sudah dilempari batu oleh orang-orang Taif, oleh orang-orang kaum kafirin, oleh kaum musyrikin, malah didoakan. Dan doanya itu sangat bagus sekali. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, yang telah dimuliakan oleh Allah, dan malah didoakan yang baik oleh Rasulullah. Karena orang-orang itu belum mengerti tentang Islam, maka mereka telah melempar saya. Andai kata mereka itu mengerti tentang Islam, tidak mungkin mereka itu akan melempari saya. Itu jawaban Rasulullah sambil didoakan orang-orang kafir itu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk orang-orang Taif itu, karena orang-orang Taif itu belum mengerti tentang Islam. Andai kata mereka mengerti tentang Islam, maka mereka yakin, kata Rasulullah, mereka tidak akan melempari saya. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, sedikit ini ada 3
3 Al-Quran yang saya sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, yaitu ayat 57 dan ayat 64, kemudian Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35, semua itu berkaitan dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi berkaitan dengan setiap manusia yang berjiwa itu pasti akan merasakan mati, dan semua itu akan kembali kepada Allah. Kita dijadikan oleh Allah dari tanah, maka kita nanti akan kembali juga kepada Allah. Tapi semuanya itu kita sebagai makhluk yang namanya manusia, karena telah diberi oleh Allah akal pikiran, sehingga dengan akal pikiran itu untuk mengelola alam semesta ini, maka dalam hidup kita itu akan dimintai suatu pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau kita sudah kembali ilaina turja'un, kalau kita sudah kembali kepada Allah. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, demikian sedikit ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya para jamaah. Aku qouli hadza wastaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dinikmati lontong gulainya biar tidak dingin.